Sang penebus, juru selamat, Kau telah lahir ke dunia. Surga bumi menyembahmu, menantikan kedatanganmu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Ku ditebus dan ku hidup, ku berjalan dengan kuasa-Mu. Kini aku kan nyatakan dan siapkan kedatangan-Mu. Kemuliaan Kristus Sang Raja, layakkan ku dan urapiku. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Hosena, Hosena. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Hosena, Hosena. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord in the highest place. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Firman yang hidup telah jadi manusia. Kaulah Mesias, Kaulah Mesias. Bukti terbesar kasih-Mu bagi dunia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia.
Haleluya. Selamat pagi, luar biasa. Saudara, perhatikan ada yang berubah dengan layar ini. Orang baik yang berkeputusan memberkati, berbicara bahwa kurang besar ibu yang kemarin dan diperbesar. Kita patut mensyukuri progres yang Tuhan kerjakan untuk pembangunan ini. Saudara pasti masih mesti ikat rambut, mesti kipas-kipas, menyanyi terlalu gerat, sing berani, takut nanti bakal ingat. Nggak apa-apa. Nanti pada satu kali semuanya akan jadi lebih baik. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, yang belum tahu nama saya Yuti Manusama. Saya perhatikan begini, hidup adalah sebuah perjalanan. Jangan pegang HP, jangan scroll, lihat Instagram atau apapun, dengar firman sebentar ya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Alkitab katakan pada kita bahwa Yesus membuat jalan baru bagi kita dan hidup. Jalannya bukan sekedar baru, jalannya baru dan hidup. Tuhan tahu kehidupanmu. Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tuhan tahu jalan hidup saya. Dia tahu saudara ada dalam kondisi apa. Minggu yang lalu Pak John Patikawa sudah melengkapi kita dengan pengertian tentang apa itu perlengkapan senjata Allah. Dan bagaimana kita menggunakannya. Judulnya dia bilang berperang dengan cerdas. Jadi yang saya mau tanya, kalian sudah berperang dengan cerdas pasti selama ini, amin? Disampaikannya begini oleh Pak John. Kenali musuhmu. Musuh tidak berada di luar kita, melainkan di dalam pikiran kita. Musuh tidak ada di luar, musuh ada di dalam pikiran kita. Nah, saya pikir musuh saya tetangga saya. Saya pikir musuh saya adalah orang yang jaga kasih naik status tuh di somewhere. Ya kan? Hari ini mari gini. Begini, saya mau ajar saudara begini, kalau musuh kita adanya di dalam pikiran kita, saya mau ajak kita sama-sama pagi ini, mari perhatikan apa yang firman katakan tentang pikiran kita. Siap belajar semuanya? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat firman dan merenungkan firman yang sama. Saya pernah bagikan di Januari, Roma 12 ayat 2. Yang menyatakan begini, ayat 2 ya Ti. Hari ini, tunggu dulu, firman Tuhan bilang apa tadi? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan nasihat yang mendalam dari ayat ini. Dia mengajak kita untuk memikirkan cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Paulus mengingatkan kita untuk tidak terbentuk oleh norma-norma dunia. Melainkan membiarkan kita dipimpin senantiasa oleh nilai-nilai ilahi. Saya sudah pernah bagikan ini. Nah, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahkan pikiran atau akal budi di sini dengan kata budi. Pak Budi, dengan kata budi, ya, dipilih
Karena dalam hubungan itu artinya memang perubahan kelakuan manusia. Saudara bisa tangkap ya? Jadi bukan cuma perubahan pikiran saja. Yang dimaksud ialah pusat kemauan kita. Yang mengambil keputusan-keputusan dan menentukan tindakan kita. Itu perlu diperbaharui. Jadi pusat keputusan-keputusan kita itu yang perlu diperbaharui. Jadi pikiran. Karena begini saudara. Pikiran dapat mempengaruhi keyakinan kita. Keyakinan kita, apa yang kita yakini dapat mempengaruhi bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu hal. Dan perasaan dapat mempengaruhi tindakan kita. Perasaan dapat mempengaruhi tindakan kita. Iya kan? Tindakan kita menciptakan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Di dalam hidup saudara dan saya. Pikiran baru kita menjadikan hal baru. Pikiran yang baik menjadikan yang baik. Pikiran yang jahat akan menjadi yang jahat. Jadi semua tergantung daripada apa yang saudara pikirkan. Ya kan? Telah kita lihat bahwa pembaharuan hidup dikerjakan oleh Roh Kudus. Namun di sini manusia, saudara dan saya juga diajak untuk memperbaharui diri. Setuju? Ya kan? Dengan mengubah cara berpikir kita, maka kita sedang mengubah perspektif kita yang menghasilkan perubahan dari cara kita bertindak. Bapak Ibu Saudara, saya suka saudara lagi perhatikan serius. Perubahan itu konstan dalam hidup kita. Perubahan tetap sama walaupun jenisnya bermacam-macam. Kita semua mengalami perubahan. Entah saudara cari atau tidak, kita semua mengalami perubahan. Namun terkadang keberanian diperlukan untuk menghadapi atau mengadopsi perubahan tersebut. Keberanian saudara dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Kalau saudara mau maju, kunci dari kemajuan adalah perubahan. Kunci dari perubahan, kunci dari kemajuan adalah perubahan. Semua pahlawan dalam Alkitab mengalami rasa takut sebelum berubah. Bapak Adolf Sohilait sudah menjelaskan bagaimana Musa tawar-menawar dengan Tuhan sebelum dia berubah. Hei, pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab juga semua takut kok sebelum berubah. Paling pegang ini paling enak Tuhan, ini sudah hidup saya. Tuhan bilang belum selesai. Saudara masih terus akan berubah. Iya kan? Keberanian begini. Keberanian untuk berubah bukanlah tanda kelemahan. Saya ulangi. Keberanian untuk berubah bukanlah tanda kelemahan. Tapi justru adalah manifestasi dari kekuatan yang mendalam. Yang ada di dalam saudara dan saya. Jadi berubah sah. Ya kan? Mari saudara melangkah ke arah yang baru untuk meninggalkan zona nyaman
memerlukan tekad dan keberanian yang luar biasa. Sebagaimana kutipan ini saya suka sekali. Dikatakan begini, it takes courage to grow up and become who you really are. Dibutuhkan keberanian untuk tumbuh dan menjadi diri Anda yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, memahami ayat kedua dari firman yang tadi kita baca, kita perlu lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 1. Ayat 1, Roma 12 ayat 1 katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pasal ini, pasal 12 dibuka dengan perkataan ini. Karena itu. Kenapa? Dalam ayat ini Paulus mencoba menyimpulkan semua dalam surat kepada gereja di Roma. Karena semua hal Yesus sudah lakukan untukmu. Karena itu saudara harus lakukan ini. Jadi saya bilang semua yang Yesus sudah buat untuk saudara. Karena itu mari lakukan ini. Saudara harus mempersembahkan tubuhmu. Itu menjadi komitmen kita. Karena Dia, Tuhan telah membuat jalan untuk kita kembali kepada hubungan dengan Bapa di surga. Karena itu. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat 2. Ada 3 hal. Yang pertama, jangan jadi serupa dengan dunia. Dunia berusaha membentuk saudara dan saya dengan sistemnya. Supaya kita menjadi serupa dengan sistemnya. Pak Yonatan Patiasina sudah menerangkan tentang sistem itu. Dan ini artinya Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga diri kita daripada dunia yang melakukan pengaruhnya di dalam saudara dan saya. Iya kan? Saya sudah sampaikan itu di bulan Januari tentang berani tampil beda. Di kitab lain Paulus juga bilang begini, Pak John sharing itu, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena dunia berusaha membuat saudara menjadi serupa dengan dunia. Bahkan dijelaskan lengkap minggu lalu, saudara masih bisa lihat itu. Apa yang Paulus sampaikan dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara? Apa yang Paulus sampaikan dalam ayat ini? Memang kita ada di dalam dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia ini. Kita harus menjaga diri kita sehingga dunia tidak membuat kita jadi sama dengan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus sampaikan kita perlu melakukan, yang perlu dilakukan adalah kita perlu waspada ini. Kita perlu waspada ini. Selalu memperbaharui pikiran kita dan mengingatkan diri kita akan kebenaran Tuhan. Setuju? Ya kan? Ini adalah perjalanan seumur hidup Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan dibawa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini proses umur hidup. Kita tidak terjebak dengan yang dunia tawarkan untuk kita. Kita melakukannya dengan memperbaharui pikiran kita. Kita nggak perlu takut sama dunia.
Kita ada dalam dunia, tapi tidak dipengaruhi oleh cara-cara dunia. Saudara, sekarang saya bicara dengan salah satu hamba Tuhan. Dikatakan begini, dia bilang sama saya, Bu, sekarang orang benci paling gampang. Lihat satu hal langsung benci, lihat status orang langsung benci, lihat foto orang langsung benci. Saudara, yang mengajar saudara adalah, saudara perhatikan coba. Bangun pagi enggak baca firman, pilih status orang. Lalu saudara tersinggung, padahal orang itu sedang mencetuskan isi hatinya. Kok saudara yang marah? Kan sekarang modelnya begitu. Hei, dunia berusaha buat saudara tidak percaya bahwa firman mengerjakan yang baik. Saudara akan dibawa berpikir bahwa semua orang bikin itu, kenapa saya tidak? Ya kan? Mari saudara, perlu pembaharuan pikiran. Perlu sekali. Yang ketiga, poin yang ketiga, memahami kehendaknya. Kita jadikan Yesus memerintah dalam diri kita, melakukan apa yang Yesus katakan baik untuk kita, bukan yang dunia katakan baik. Yang setuju bilang amin. Amin. Saya tahu memang bukan hal yang mudah. Yesus sendiri katakan begini, pikul salibmu. Artinya kita perlu mati terhadap diri kita sendiri setiap hari. Kita harus mati terhadap keinginan daging untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu kehendak Tuhan. Amin. Ingat, perubahan tidak terjadi sampai saudara mengambil keputusan untuk berubah. Perubahan tidak terjadi sampai saudara mengambil keputusan untuk berubah. Pemahaman Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, saya tidak sebut bahasa aslinya sebab saya bukan orang Yunani. Tapi saya mau bilang begini, bahasanya bilang begini, janganlah kamu menyelaraskan atau menjadi sama dengan pola pikir dengan dunia. Tapi berubahlah dalam satu bentuk yang lebih baik. Secara intelektual, kejernihan berpikir, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak, tujuan, dan tekad Tuhan yang baik. Sepenuhnya disetujui, diterima, dan menyenangkan Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar. Lebih simpel, saudara bisa paham ya.